Terminal Kampung Rambutan merupakan salah satu terminal terbesar di daerah khusus ibu kota Jakarta, di mana terminal ini merupakan terminal yang memiliki rute terbanyak. Terminal Kampung Rambutan beroperasi sejak tahun 1990-an. Pembangunan terminal ini dilakukan secara bertahap karena membutuhkan proses yang cukup panjang, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan infrastrukturnya. Terminal Kampung Rambutan terletak di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Akses terminal Kampung Rambutan pun cukup mudah dan dapat dijangkau dengan berbagai angkutan umum. Dan terminal ini buka selama 24 jam. Kondisi demikian membuat terminal Kampung Rambutan menjadi terminal dengan mobilitas paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi di terminal Kampung Rambutan pun bisa dikatakan sangat rawan terhadap tindakan kejahatan atau kriminalitas. Dari mulai pencopetan, penodongan, penjambretan, perjudian, dan lain sebagainya. Berbicara soal terminal Kampung Rambutan, ada cerita kisah menarik tentang takluknya komplotan preman terminal Kampung Rambutan oleh seorang kondektur bus. Cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2000-an. Berikut rangkaian ceritanya. Di sebuah kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah seorang lelaki bernama Umar. Bapak satu anak berusia 35 tahun. Perawakannya tegap dan otot-ototnya masih sangat kekar. Umar merupakan pria yang sangat kalem, bahkan bisa dikatakan pendiam. Namun di balik semua itu, Umar merupakan sosok yang sangat disegani oleh rekan-rekannya. Itu semua karena Umar dikenal memiliki kesaktian lebih yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Belasan tahun sudah, Umar bekerja sebagai kuli di salah satu pabrik batako di kampungnya. Namun, semakin ke sini, penghasilan Umar bekerja di pabrik batako dirasa sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan lagi. Umar pun bertekad untuk mencoba peruntungan lain, yaitu dengan mencoba bekerja sebagai kondektur di salah satu perusahaan otobus di daerah Tasikmalaya. Ialah perusahaan otobus Doa Ibu. Ketika diterima di perusahaan bus tersebut, Umar mendapat tugas untuk mengisi jalur atau trayek Tasik-Jakarta dengan tujuan akhir terminal Kampung Rambutan. Dari hari pertama Umar jalan, Umar mulai memahami kondisi sesungguhnya di terminal Kampung Rambutan. Umar menyadari betapa tingginya tingkat kriminalitas di terminal tersebut. Dari mulai percaloan, pemaksaan, pemerasan, pemalakan hingga pencopetan. Bisa dikatakan, Umar sendiri menjadi saksi hidup atas kejadian-kejadian kriminalitas tersebut, baik yang terjadi di area terminal ataupun di atas bus sekalipun. Umar sering menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penumpang yang menaiki busnya dipalak atau ditodong preman-preman berkedok pengamen. Namun saat itu, Umar hanya bisa mengelus dada, bersabar dan bersabar. Karena Umar tahu betul bahwa preman-preman tersebut adalah komplotan.
yang jika ada satu preman saja yang berurusan dengan Umar, maka preman-preman yang lain akan berdatangan untuk membantu. Kejadian seperti itu dialami oleh rekan satu profesi Umar sendiri, yang sama-sama sebagai kondektur dengan trayek yang sama. Saat itu, teman Umar membela penumpang yang ditodong oleh preman. Namun tak lama, teman-teman dari si preman tersebut berdatangan untuk mengeroyok teman Umar. Bahkan, ketua dari komplotan preman tersebut pun mendatangi dan menusuk teman Umar dengan senjata tajam. Sampai akhirnya, teman Umar terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu selalu terlintas dalam pikiran Umar. Maka dari itu, Umar hanya bisa menahan sabar dan pasrah. Namun pada suatu hari, kejadian besar terjadi pada Umar. Kala itu, Umar sedang siap-siap untuk memberangkatkan armada busnya dari terminal Kampung Rambutan menuju Tasikmalaya. Tatkala Umar sedang mengecek ulang jumlah penumpang yang menaiki busnya, tiba-tiba Umar melihat seorang ibu menangis sedang ditodong oleh seorang preman. Tiba-tiba, langkah Umar terhenti seketika. Umar langsung membayangkan seakan sosok ibu-ibu yang ditodong tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Spontan, emosi Umar langsung terbakar. Urat kesabaran Umar seolah tiba-tiba terputus. Tanpa banyak bicara, Umar langsung menghampiri preman tersebut. Kepalan tangan Umar pun langsung menghantam bagian wajah dari si preman. Hanya dengan 2 pukulan, preman tersebut langsung terjatuh dan ambruk. Kejadian tersebut terlihat oleh teman si preman. Teman si preman pun langsung berlari untuk memberitahu teman-temannya yang lain. Benar saja, tak lama belasan preman datang untuk mengepung Umar. Sebagian ada yang membawa balok kayu, ada pula yang membawa senjata tajam. Mereka semua berteriak, "Umar, mampus kau! Umar, mati kau! Umar, kuhabisi kau!" Namun tanpa kendor, dengan gagah Umar menghampiri belasan preman tersebut. Dengan lantang, Umar menantang sambil berteriak, "Jangankan cuma belasan, puluhan pun kalian akan kuhadapi. Jadilah kalian laki-laki sejati. Jadilah kesatria. Jangan jadi pengecut yang beraninya cuma main keroyokan. Siapa di antara kalian yang merasa paling jago, yang merasa paling sakti, yang merasa bawa senjata paling tajam dan paling panjang, silahkan maju hadapi aku. Mari berduel denganku," ucap Umar. Seketika, salah satu dari belasan preman tersebut maju ke depan. Dia berkata, "Baiklah Umar, akulah ketua dari mereka. Aku pimpinan mereka, dan akulah yang akan menghadapimu berduel. Aku Baron yang akan menghabisimu," ucapnya. Maka saat itu terjadilah duel. Terjadilah perkelahian sengit antara Umar dan Baron. Namun tak lama, perkelahian terhenti tanpa ada korban jiwa. Baron menyerah dan bersujud karena tidak mampu menandingi kesaktian dan kekuatan Umar. Singkat kata, Baron kalah, Baron menyerah. Sejak saat itu, nama Umar semakin terkenal. Ya, Umar Brewok. Itulah julukan yang diberikan orang-orang terminal Kampung Rambutan untuk Umar. Preman-preman di terminal jadi tidak semena-mena. Umar disegani dan ditakuti semua orang-orang yang mengenalnya. Para penumpang dan para pedagang jadi merasa lebih nyaman. Para kondektur lebih dihargai, tak terkecuali para kondektur bus Doa Ibu. Mereka jadi ikut disegani.
Terima kasih Kang Umar. Terima kasih Umar Brewok.